doa dari saudara-saudara kita. Bahkan bukan hanya saat hidup dan mati, kenal dan tidak kenal sekalipun kita bisa saling mendoakan. Mungkin sebagian kita tidak kenal dengan almarhumah Ibunda Hajah Idawati binti Sunusi, tapi karena beliau orang beriman, insya Allah dengan tulus, dengan ikhlas kita mendoakan beliau. Dan kita yakin semua yang hadir malam ini ikhlas mendoakan, insya Allah doa kita sampai untuk beliau. Baik almarhumah khususnya dan juga semua ahli kubur, insya Allah mereka yang beriman mendapatkan bagian dari doa yang kita lakukan malam ini. Kan kita mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Di Sentul, di Bogor, di belahan daerah manapun, yang di Sulawesi, bahkan di luar negeri, dimanapun, selama menjadi orang beriman, maka insya Allah sekali lagi bisa saling mendoakan dan berhak mendapatkan doa tersebut. Alangkah beruntungnya menjadi orang beriman. Beriman tentu Islam. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi oleh ayah Anda Aziz Marzuki, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah terus kokohkan hidayah untuk kita semuanya, hidup beriman, wafat beriman. Semoga keislaman ini istiqamah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tanpa iman tentu akan merugi. Yang tidak Islam tentu juga tidak akan beruntung. Oleh karena itu mudah-mudahan malam ini selain bertakziah, kita mendoakan almarhum almarhumah, tentu juga kita sedang mengingatkan kepada diri kita semuanya, sekaligus berharap kepada Allah, kita yang masih diberi kehidupan ini insya Allah hidup dalam keadaan beriman, berislam, wafat dalam keadaan beriman, berislam, dan insya Allah nanti pada waktunya dibangkitkan pada hari kebangkitan, kita dikumpulkan bersama hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang diterima keislamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain misal seperti acara semacam ini, kapan lagi orang beriman saling mendoakan? Di antaranya adalah saat sholat. Ketika kita tahiyat dalam sholat kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam itu
hamba-hamba Allah didoakan oleh saudara-saudaranya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Beruntung, mengapa? Saat dia mengucapkan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta assalamu alaina, sejahterakan kami ya Allah, kami mohon kesejahteraan darimu, wa ala ibadillahis salihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Berarti ini lintas ruang, lintas waktu, orang-orang beriman, orang-orang Islam saling mendoakan. Berikutnya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, setiap saat kita saling mendoakan, ya, baik pagi, siang, sore, malam, kapan saja. Termasuk kalau kita lewat pekuburan, kita dianjurkan, disunahkan mendoakan saudara kita yang sudah wafat, yang di alam kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum daro qaumin mu'minin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Damai, sejahtera wahai kalian para penghuni kubur, kalian telah mendahului kami juga nanti akan menyusul. Para ulama menjelaskan bahwa yang di alam kubur sana, ketika mendengar salam dari saudaranya, mereka menjawab salam kita. Hanya kita yang mendengar ini, kita yang mengucapkan salam, tidak mendengar jawaban salam mereka. Kalau dengar kemana kita? Kalau dengar bisa ngacir, bisa kabur, ya. Tapi begitulah, menunjukkan apa? Bahwa orang beriman ini hubungannya bukan hanya saat hidup saja. Suami dan istri hubungannya bukan hanya pada saat hidup saja. Orang tua, anak-anak orang tua bukan hanya pada saat hidup saja. Sesudah wafat pun masih ada hubungan. Maka mendoakan, menziarahi kuburnya, berbuat baik atas nama orang yang sudah wafat, insya Allah adalah amalan-amalan yang tetap menjadi nilai kebaikan buat anak-anak almarhumah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan silaturahim dengan keluarga dekat, dengan kerabat, dengan orang-orang yang dulu almarhumah berbuat baik, bertetangga, bersahabat. Lalu wujudkan harapan dan cita-cita beliau. Kemudian bolehlah beramal soleh atas nama beliau, seumpama sedekah dan lain sebagainya yang dihadiahkan untuk yang sudah wafat tersebut. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keadaan orang yang sudah wafat. Pada waktunya nanti kita ini kan bakalan meninggal semua, tinggal nunggu giliran aja. Makanya kata Ustadz Dery Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Yang bilang mati, mati juga. Semua kita bakalan mati. Memang ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini semua mati, tinggal nunggu giliran aja. Dan kita nggak tahu kapan, di mana, dengan cara apa. Tapi harus kita ingat. Maka acara semacam ini sesungguhnya mengingatkan diri kita bahwa kita pun pada waktunya akan mengalami hal yang sama. Jika ada kita menjenguk orang yang sakit, bisa jadi suatu saat kita pun akan mengalami sakit. Bahagia dijenguk oleh keluarga, oleh saudara. Saat ini katakan ada orang wafat, lalu kita datang, kita ikut memandikan, kita ikut mengkafankan, kita ikut menyolatkan, kita ikut mengantarkan ke kubur. Jangan lupa suatu saat itu pun akan terjadi terhadap kita. Kita dimandikan,
kita dikafankan, kita disalatkan, kita diantarkan ke kubur. Malam ini kita mendoakan suatu saat kita yang akan membutuhkan doa-doa semacam ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya kita akan mengalami itu semuanya. Digilir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak muda, tidak tua, tidak mesti sakit juga. Ada orang yang badannya sehat, kuat. Kalau sudah ajal tiba, maka wafat itu akan datang. Ada orang yang sudah sakit-sakitan, kalau Allah masih berikan umur, Allah akan berikan, bisa jadi dia sehat kembali. Maka semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kematian adalah salah satu di antara rahasia Allah yang kita tidak punya pengetahuan banyak tentang itu. Di antaranya Allah sebutkan dalam akhir surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bahwa ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, adalah dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghaith, tentang turunnya hujan. Bukan kemampuan, bukan kesaktian kita menurunkan, menghentikan, memindahkan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham, tentang apa yang ada di rahim. Ilmu pengetahuan, teknologi mampu mendeteksi bagaimana keadaan janin di dalam rahim seorang wanita. Jenis kelamin bisa diketahui, tapi siapa yang tahu masa depan dari jabang bayi yang ada di rahim tersebut? Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu di antara kita akan nasib kita besok, akan menjadi apa, seperti apa. Maka selalu kita ucapkan dengan insya Allah. Kita punya cita-cita, kita punya ikhtiar, kita punya doa dan tawakal, tapi sesungguhnya yang tahu hari esok hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kita juga tidak ada yang tahu di tempat mana kita akan wafat. Ada orang sudah sakit lama di rumah sakit, gak taunya meninggalnya bisa di rumah. Ada orang yang di rumah biasa sehat-sehat saja, ketika dia pergi, dalam pergiannya, dalam safarnya, dia wafat. Semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita sudah wafat, lalu masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, ternyata alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Mereka yang sudah wafat 100 tahun lalu sampai sekarang belum kiamat, berarti di alam kubur sudah 100 tahun lagi. 100 tahun lalu sudah 100 tahun, padahal hidupnya belum tentu 100 tahun. Oleh kita cita-cita, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada orang yang hidup 1000 tahun. Lihat wajah-wajahnya masih muda-muda semua nih. Ya, abang itu masih muda juga nih. Masih muda-muda semuanya, Masya Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu, sekarang belum terjadi kiamat, berarti di alam kubur sudah 1000 tahun. Almarhumah Ibunda Hajah Idawati binti Sunusi 40 hari. 40 hari berarti sudah 40 hari berada di alam barzakh, di alam kubur. Insya Allah kita doakan beliau dibahagiakan oleh Allah. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman surganya Allah Ta'ala. Alam dunia tidak selama alam kubur. Alam kubur tidak selama alam akhirat. Akhirat itu abadi selama-lamanya. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika seorang hamba sudah masuk di hari akhirat, maka kedua kakinya la tazulu qadama abdin, tidak bergerak kedua kaki seorang hamba itu sebelum dia ditanya dari 4 perkara, ditanya dari 4 hal. Apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama ditanya tentang an umrihi fima afna. Dia dikasih kesempatan hidup di dunia, dikaruniakan umur oleh Allah, lalu dihabiskan untuk apa umurnya. Beruntunglah orang-orang yang hidup hari-harinya beribadah kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang hidupnya bermanfaat buat dirinya dan buat orang di sekitarnya. Beruntunglah buat orang-orang yang bisa menorehkan prestasi kebaikan. Mengapa? Umurnya habis,
dia gunakan buat kebaikan yang insya Allah mengundang ridho Allah subhanahu wa ta'ala, daripada umurnya habis begitu saja tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang ada istilah tuh ya, dalam peribahasa bahasa Indonesia itu ada istilah masuk tak genap, keluar tak ganjil. Dia ada nggak ngaruh, dia nggak ada juga nggak ngaruh. Dia ada, orang pada risik, ya ada dia. Dia kagak ada, untung kagak ada dia. Lihat orang kalau umurnya, kehidupannya baik, amalnya baik, dirindukan orang. Dia ada, orang senang. Dia tidak ada, orang mencari-cari. Lain sama orang yang hidupnya nggak manfaat. Dia ada, bikin orang gerah. Dia nggak ada, orang malah senang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditanya oleh Allah tentang jasadnya. An jasadihi fima ablah. Badannya ini dipakai buat apa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah yang hadir insyaallah hamba-hamba Allah yang saleh. Kening kita ini ditanya oleh Allah, dipakai sujud atau tidak? Tangan kita ditanya oleh Allah, dipakai untuk apa? Bahkan nanti mulut yang sekarang bisa bicara, nanti tidak lagi bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangankan nanti di akhirat, di dunia aja udah berlaku. Lihat sekarang pembaca berita. Pembaca berita kan juga sering tuh, di belakangnya ada yang pakai tangan. Tangan bisa bicara. Nanti hari akhirat bisa jadi, bukan bisa jadi, memang mulutnya dibungkam oleh Allah, tangannya yang akan bicara di hadapan Allah, kakinya bersaksi dipakai untuk apa saja. Maka beruntunglah orang-orang yang badannya dipakai buat kebaikan. Belum lama kita dengar berita Syekh Yahya Sinwar, pimpinan Hamas, lihat berjuang. Bahkan saya dengar kalau tidak salah 3 hari beliau sudah tidak makan, tapi masih berjuang sampai akhir hayatnya. Ketika sudah tertembak, apa yang terjadi? Tangannya ini masih memegang kayu, ada drone, dia masih lempar juga. Masih dia tidak lari dari kenyataan sampai dia menemui ajalnya di situ. Artinya badan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, an ilmihi, ya, fima amila bihi. Kita ini diberi ilmu oleh Allah, lalu apa yang kita amalkan dengan ilmu kita? Kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, duduk di bangku sekolah, lalu dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa beramal dengannya. Mudah-mudahan pendidikan kita khususnya di Indonesia bukan sekedar ijazah, bukan sekedar formalitas duduk di bangku sekolah, tapi ilmu didapat, ilmu diraih, kemudian berbuah menjadi amal. Yang terakhir, yang keempat, akan ditanya kepada kita tentang harta kita. Ditanya harta dari mana didapatkan dan dibelanjakan untuk apa. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita, salah satu penyesalan orang munafik adalah ketika dia sudah wafat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya ada kesempatan kembali lagi ke dunia sebentar saja, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sedekah ternyata menjadi kerinduan. Maka berbahagialah orang yang semasa hidupnya, atau walaupun dia sudah wafat, hartanya digunakan buat kebaikan, diinfakkan, disedekahkan. Mengapa? Insya Allah inilah menjadi hartanya yang sejati. Kalau ada orang bilang harta nggak dibawa mati, ya itu bentuknya nggak dibawa mati. Punya mobil mewah, nganterin sampai pinggiran kubur saja. Ya, punya pakaian sebagus semahal apapun, nggak bakalan dipakai kalau sudah mati. Perhiasan paling pindah tangan ke tangan orang lain.
Tapi sesungguhnya nilai dari harta itu, itulah yang kita bawa mati. Harta yang mana? Harta yang diwakafkan, harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Walaupun katakanlah bukan yang kita sebut sedekah, orang tua yang membelanjakan hartanya untuk kebutuhan anak-anaknya, orang tua yang membelanjakan hartanya untuk pendidikan anak-anaknya, termasuk seorang suami yang bekerja mencari nafkah sungguh-sungguh, lalu dia nafkahi keluarganya, dia nafkahi istrinya, dia nafkahi anak-anaknya, maka sesungguhnya ini adalah berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesadaran menjalani sisa kehidupan ini dengan kesungguhan dalam ketaatan, dalam pertobatan, dan kita mohon kepada Allah, Allah istiqomahkan kita. Kemudian yang kedua, buat orang-orang yang sudah wafat, jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, jangan dianggap sudah berlalu dari kita. Mereka yang sudah wafat tetap ada hubungan dengan kita. Bawalah dalam doa, lakukan kebaikan-kebaikan atas nama beliau. Insya Allah akan menjadi penolong buat beliau, dan insya Allah akan menjadi kebaikan yang abadi untuk sampai akhirat nanti. Dan pada prinsipnya buat kita semuanya, mendoakan berarti sedang mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, mendoakan diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap kepala kita ini ada malaikat. Di kulli ra'sin, setiap kepala kita orang-orang Islam, orang beriman, ada malakun muwakkalun bih, ada malaikat. Maka setiap kali kita berdoa kebaikan buat saudara muslim kita, maka malaikat langsung mengaminkan, dan kemudian ia mengatakan bahwa kau falaka bil mithl, kau juga akan dapat yang sama. Ketika mendoakan saudara kita mendapat ampunan, maka malaikat mendoakan semoga kita dapat ampunan. Ketika mendoakan saudara kita mendapat kebaikan, kita pun didoakan juga mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah merugi. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita, bacaan-bacaan kalimat thayyibah, Al-Quran, salawat, zikir munajat yang kita lakukan sampai dan dibahagiakan oleh Allah untuk almarhumah, khususnya Ibunda Hajah Idawati binti Sunusi, dan juga semua ahli kubur, dan juga buat kita semua, termasuk orang tua kita, termasuk keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan saudara kita seiman, saudara kita seislam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Syukur. Saya bertugas di Al-Zikra di sini, ya, menjadi khadim, menjadi pelayan. Setelah wafat almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kami diamanahi untuk terus menjaga, merawat Majelis Al-Zikra dan melanjutkan perjuangan beliau. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, tadi pun kami langsung dari Pontianak. Tadi malam berzikir di Pontianak, kemudian tadi subuh kegiatan sampai tadi zuhur, masih kegiatan di Pontianak, kembali dari Pontianak langsung ke tempat ini. Alhamdulillah ketemu dengan wajah-wajah ahli surga insyaallah. Ketemu dengan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami mengundang ayah, bunda, ikhwah semuanya untuk memakmurkan masjid baik di lingkungan kita. Juga kami mengundang hadir kegiatan di Masjid Al-Zikra. Paling tidak setiap bulan zikir bulanan masih ada. Kita lanjutkan setiap bulan Ahad pertama. Insya Allah di bulan Desember nanti, tanggal 1 Desember, hari Ahad tanggal 1 Desember jam 7 pagi sampai dengan selesai, ya, kami mengundang kegiatan zikir atau halaqah. Ayah anda Aziz juga sering datang, ya, halaqah subuh di di masjid atau kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan perkenalan kita malam ini akan berlanjut. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik, iman yang kuat, akhlak mulia, amal soleh, dan insya Allah kita dipersaudarakan oleh Allah bukan hanya saat ini, tapi sampai dengan di akhirat nanti. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.